Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Nurul Laila. Saya di sini akan menerangkan proposal skripsi saya yang berjudul Nilai Behavioristik terhadap Kepandaian Siswa Kelas 9 MTS Yaspira Ambon. Nah, di sini yang pertama, proses belajar pada hakikatnya adalah kegiatan mental yang tidak tampak. Nah, artinya proses perubahan itu yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat disaksikan dengan jelas, tetapi dapat dilihat dari gejala-gejala perubahan perilaku. Teori belajar behavioristik ini melihat belajar merupakan perubahan tingkah laku. Teori belajar behavioristik itu menekankan kajiannya pada pembentukan tingkah laku yang berdasarkan hubungan antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik itu sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu ada perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, maka di sini muncullah rumusan masalah. Yang pertama, apakah nilai behavioristik itu berperan pada kepandaian siswa? Dan yang kedua, bagaimana peran nilai behavioristik pada kepandaian siswa? Nah, dari latar belakang tersebut, ini ada beberapa tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui nilai behavioristik berperan pada kepandaian siswa, dan yang kedua mengetahui peran nilai behavioristik berperan pada kepandaian siswa. Adapun di sini manfaatnya itu yang pertama dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi sekaligus dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, ini ada manfaat bagi penulis, yaitu untuk mengetahui sejauh mana nilai behavioristik terhadap kepandaian siswa. Nah, penelitian tentang teori behavioristik ini merupakan penelitian yang jarang dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan eksploitasi peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian, yaitu skripsi yang ditulis oleh Alfi Nur Mufidah yang berjudul Pengaruh Proses Pembelajaran dalam Teori Behavioristik terhadap Kecerdasan Sosial dan Spiritual Peserta Didik di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Anadiyah Putri Surabaya. Nah, persamaan dalam penelitian yang akan saya lakukan itu sama-sama mengkaji tentang penelitian teori behavioristik. Sedangkan perbedaannya adalah Alfi itu menggunakan Madrasah Diniyah sebagai objek kajiannya, tetapi saya menggunakan Madrasah Sanawiyah sebagai objek kajiannya. Di sini ada beberapa definisi operasional. Yang pertama itu behavioristik. Behavioristik itu adalah salah satu teori belajar untuk mengukur kecerdasan siswa. Dan yang kedua ada kepandaian. Kepandaian itu merupakan kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan. Dan yang ketiga siswa itu adalah anak yang belajar di bangku sekolah. Dan yang keempat MTS Yaspira, itu adalah salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat antara interaksi stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik ini berpengaruh pada teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Aliran ini juga menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, stimulus sendiri itu adalah sesuatu yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori belajar behavioristik ini berpengaruh terhadap masalah belajar karena belajar yang ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Pembelajaran yang dirancang oleh teori belajar behavioristik adalah pengetahuan memandang itu sebagai objek, sehingga belajar itu merupakan perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada siswa. Oleh sebab itu, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, artinya apa yang diterangkan oleh guru itu harus dapat dipahami atau diterima oleh siswa. Nah, faktor yang terpenting dalam teori belajar behavioristik itu adalah faktor penguatan. Dapat dilihat dari pengertiannya, penguatan itu adalah segala sesuatu yang dapat memperkuat timbulnya respon. Nah, di sini pendidikan berupaya mengembangkan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Maksudnya itu dapat berubah jadi lebih baik itu sikapnya, ucapan dan tindakan. Nah, di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Lokasi penelitian ini diambil di Sekolah Madrasah Sanawiyah Yaspira Ngambon, khususnya pada kelas 9, yaitu guna untuk meningkatkan nilai behavioristik terhadap kepandaian siswa. Data yang saya kumpulkan dalam proposal ini ada dua. Yang pertama itu data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer sendiri itulah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Maksudnya itu diamati atau dicetak secara langsung oleh siswa yang bersangkutan, seperti data tingkat kepandaian siswa di madrasah, yaitu langsung kepada siswanya tersebut. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder sendiri adalah data yang diperoleh dari data yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti, seperti informan. Informan itu seperti kepala sekolah yang berada di sekolah tersebut. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada metode observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga angkat atau kuesioner. Yang pertama observasi. Metode observasi itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diamati. Dan yang kedua wawancara. Wawancara itu adalah cara pengumpulan data itu dengan tanya jawab secara sepihak. Dan yang ketiga itu angket atau kuesioner, yaitu suatu cara ini menggunakan daftar atau pertanyaan yang disusun dan harus dijawab oleh orang yang dikenai tersebut, atau biasanya itu disebut dengan responden. Oke, cukup sekian penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.